Amin. Ya Yesus, dia Allah yang dahsyat. Amin. Gue tengok kanan kiri, berikan lambaian tangan buat teman-teman. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Tuhan. Dari barat sampai ke timur, Nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Tuhan. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diceritakan. Yesus, Yesus, namanya Yesus. nama Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Mari sama-sama katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Siap melompat buat Yesus kita. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Amin. Dia Allah yang dahsyat, dia yang terhebat. Amin. Segala pujian hanya bagi namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Pujian syukurku Hanya bagimu, hanya bagimu, Kau penyelamatku Yesus. penyelamatku. Kesetiaanmu, Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Oh, 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 oh. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku.
Kami mau terus bersorak atas namamu Yesus. Haleluya. Pujian syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Amin. Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Kasih-Mu memulihkan setiap kita, amin. Beri sorak-sorai buat Yesus kita. Yeay. Kasih-Mu memulihkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, Amin. mengubahkanku. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan, Membebaskan. menyembuhkanku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena sungguh indah kasih Tuhan Yesus untuk setiap kita. Dia begitu mengasihi engkau. Mari nikmati kasih Tuhan Yesus. Rasakan dia begitu mengasihi engkau. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari angkat tangan kita, pandang Yesus kita. Sungguh besar, sungguh besar karya salib-Mu Tuhan Yesus. Kau sudah menyelesaikan segalanya buat kami Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku.
Engkau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa Tak bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala pekerjaan-Mu yang sempurna Tuhan. Salib-Mu Tuhan. Indah. Terima kasih Engkau telah mengenakan mahkota duri Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Thank you Jesus. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah, sungguh indah. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. selain kasih-Mu, Yesus. takkan ada lagi kasih seperti ini, Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Amin. Selain kasih-Mu, Yesus. Jesus, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui
ku kagumi Tuhan Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku Akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu for all you have done for us, tiada Jesus. duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu besar, kasih-Mu dahsyat dan ajaib, kasih-Mu kekal, kasih-Mu telah nyata bagi setiap kami. Kau sudah menunjukkannya di atas kayu salib. Kau menyerahkan nyawa-Mu bagi setiap kami. Tidak ada seorang pun di antara kami yang hari ini ada di sini tidak merasakan kasih-Mu. Dan itu sebabnya kami mengangkat roti ini di tangan kanan kami, mengakui bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan, Engkaulah Juru Selamat, Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Haleluya, jemaat, ingatlah Dia ketika di atas kayu salib, Ia menyatakan dirinya mengasihi kita, mau menggantikan semua kutuk kita, sakit penyakit kita, kemiskinan kita. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi sebagai bukti pengakuan kita di hadapan Tuhan betapa Ia sudah menanggung semua masalah hidup kita. Nah, hari ini kita juga bersamaan mengakui bahwa kita menerima hidup yang terbaik, yaitu hidup Yesus Kristus di dalam setiap kita. As Jesus is, so are we in this world. Sebagaimana Yesus ada sekarang ini, demikian juga engkau. Engkau sehat, engkau kuat, engkau berhikmat, engkau kaya, engkau memperkaya banyak orang, engkau diberkati. Haleluya. Sebab pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Terimalah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Tubuhku benar-benar makanan. Engkau sudah mendapat bagian di dalam aku. Terimalah dan makanlah dengan percaya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Terimalah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Darahku benar-benar minuman dan engkau sudah mendapat bagian di dalam aku. Minumlah dengan percaya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari mengucap syukur. Haleluya. Engkau baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami adalah jemaat yang Engkau kasihi, berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus.
apapun yang ada di dunia di sekeliling kami, dalam hidup kami, tidak akan pernah menggoncangkan kami. Kami akan tetap tegak berdiri dalam situasi apapun, sebab Engkau yang menguatkan kami, mengokohkan kami. Engkau yang menopang kami, Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Sampai selama-lamanya kami berdiri di hadapan-Mu sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, percaya dan menaruh pengharapan hanya kepada satu-satunya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, hari ini kami ada di sini untuk menikmati segala kekayaan, kemurahan dan kehidupan di dalam firman yang dahsyat. Firman-Mu kehidupan dan firman-Mu adalah makanan kami. Kami siap diberkati. Kami mau Tuhan, hari ini semua kami dibukakan, disingkapkan untuk menerima semua yang terbaik. Kebenaran firman Tuhan. Berkat-Mu atas semua jemaat, berkat-Mu atas semua pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, di musik, singer, semua kami yang terlibat. Tuhan bekerja dengan ajaib. Bagi-Mu kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus semua kita berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk. Kemarin siang saya mendapat telepon dari Pak Vincent kalau dia tidak bisa hadir di sini pagi ini karena mamanya meninggal. Dan dengan sangat sedih dia menyampaikan, dan siang itu, setelah itu dari Panti Wilasa di Semarang dibawa jenazahnya langsung ke Tayu. 6:30 malam, tadi malam sudah sampai di Tayu, dan kita semua sudah menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada Pak Vincent melalui grup WA ya. Dan sebagai kekasih-kekasih Tuhan, kita mengenal baik Pak Vincent, dan saya bingung karena tentu saja kita perlu hadir dalam menyampaikan rasa duka cita kita, tetapi situasi pandemi ini sangat membatasi kita. Apalagi jarak yang ditempuh dari sini ke Cepu itu 3 jam lebih. Jadi kalau kita harus berangkat ke sana, perlu perjuangan ya, menyediakan waktu. Dan Pak Vincent tadi barusan WA, ya mohon maaf sama sekali kepada semua kita, ya tidak harus datang ke sana. Ya karena satu memang jaraknya jauh, dan kedua memang situasi kita. Ya. Jadi saya nggak tahu harus mau ngomong apa, tapi saya mau usul aja, kalau memang ada yang kepingin ke sana, perwakilan aja. Ya, untuk orang tua dan anak-anak ya nggak usah. Ya. Lalu mau berangkatnya hari Minggu sore ini atau mau Senin malam, karena dikuburkan hari Selasa jam 9 pagi, atau mau hari Selasa. Ya, kita mau membahas nanti setelah kebaktian. Ya, tapi silakan masing-masing mengekspresikan kasih saudara, perhatian saudara dengan caranya, dan nanti kalau memang gereja perlu mengkoordinir, gereja akan menyampaikan jika itu diperlukan, ya. Tapi kalau memang tidak, ya, karena tadi saya sudah katakan disetujui untuk perwakilan saja, ya, silakan mengekspresikan masing-masing. Oke, kita berdoa sebentar untuk keluarga, namanya Ibu Endang Sulistiawati, ya, mamanya namanya itu, dan ini anaknya 3. Pak Vincent nomor 1, betul ya Pak Didi ya. Nomor 2 Putri yang dulu selama ini kerja di Papua, tapi beruntung kemarin selama masa sakit terakhir sudah ada di sini semua. Dan yang kecil ya Kevin, itu cowok juga ya.
dan dengar-dengar sih anak kedua mau pindah ke Jawa. Ya, kita berdoa supaya mereka boleh menikmati penghiburan kekuatan dari Tuhan. Dan saya menyaksikan bagaimana Pak Vincent mengakui bahwa maminya seorang yang sabar, seorang yang nggak suka gosip, nggak pernah bicara kelemahan orang lain, dan itu diakui oleh pendeta gembalanya. Setia dalam ibadah, setia di dalam setiap aktivitas, hampir nggak pernah absen. Dan di kalangan orang-orang yang bekerja di antara menjahitkan ya dengan mamahnya ini mereka respect sekali. Ya, yuk kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur karena ibu, mama dari Pak Vincent sudah pulang ke rumahmu dalam kemuliaan yang besar, dan kami percaya imannya akan bersinar, berkarya di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah jemaat di mana dia ada, memberkati banyak orang, baik karyawan, baik teman, tetangga, dan semua orang yang pernah berhubungan dengan beliau. Kami memberkati keluarga yang ditinggalkan, 3 bersaudara, putra dari almarhumah, dan juga cucu-cucu. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan penghiburan, dan pasti mereka akan terus menjalani hidup ini dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan selama masa perkabungan di rumah, di Cepu, Tuhan memberkati dan Tuhan mengatur, memimpin, menyertai sehingga pada hari pemakaman dengan baik. Kami percaya dan kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu buat keluarga Ibu almarhum Endang Sulistiawati. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan semua kita berkata amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Grace on Church, ya. Saya pagi ini mengambil tema jemaat yang tak tergoncangkan. Ya, siapa jemaat? Angkat tangan. Oh, saya, gitu ya. Kita baca sama-sama Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat yang ke-18. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Ya, seteguh itu kita berdiri, ya, di atas batu karang. Siapakah batu karang kita? Yesus, dan Yesus tidak tergoncangkan. Ya. Saudara-saudara, dan bagian yang terakhir dari ayat ini, alam maut tidak akan menguasainya. Tidak mungkin menguasai. Memang mengganggu bisa, mempengaruhi bisa, ya, mencoba untuk menyerangkan seringkali. Tapi percayalah, sampai kepada bagian yang terakhir, kamu adalah jemaat yang teguh berdiri, kamu adalah jemaat yang kuat, kamu jemaat yang hebat, sebab engkau sendiri dinyatakan Kristus adalah jemaat yang berdiri di atas batu karang itu. Dan itu adalah kabar baik untuk kita semua. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suara Tuhan menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kalau saudara membaca Alkitab berbunyi tentang ayat ini bicara tentang hari Tuhan. Ya, orang dunia bilang ini kiamat, akhir zaman, gitu ya. Bumi akan digoncang. Ada banyak tanda-tanda dalam Matius pasal 24, ya. Penderitaan, ya, gempa bumi di mana-mana, perang. Aduh, mengerikan, ya. Memang sebaiknya kita nggak usah mikirin yang itu, ya, karena itu bukan bagian kita, ya.
Jadi akan ada kegoncangan yang luar biasa. Banyak tafsir. Saya sempat di salah satu grup mengatakan bahwa jika presiden yang sekarang ini menang, presiden Amerika sekarang ini menang, memimpin, maka ekonomi dunia dan pemerintahan yang tunggal, agama yang satu sudah mulai diproklamasikan. Betul atau tidak? Ya, banyak orang menyangka seperti itu. Saya juga kurang tahu. Ya, nggak usah pusing Bapak Ibu. Ya, kalau satu kali bumi ini goncang, ya kita lihat kabar baik untuk kita. Ayat 27. Ungkapan satu kali menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya, karena engkau, saya, kita semua dijadikan supaya tetap, tinggal tetap. Ya, apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 27, ayat 28. Jadi, kita baca sama-sama aja. 1, 2, 3. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara boleh baca, cek ya di 2 Petrus 3 10-13 itu tentang kegoncangan yang akan terjadi, ya. Mengerikan juga sih. Tapi yang digoncang itu tidak termasuk saudara. Kenapa? Karena Tuhan bilang kita semua, kamu semua, saudara dan saya telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oh, haleluya. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu, ya. Tuhan, terima kasih karena aku hidup ada dalam situasi apapun juga, baik atau buruk. Aku adalah jemaat yang tidak tergoncangkan. Aku adalah umat kerajaan yang tidak tergoncangkan sampai selama-lamanya. Dan itu sebabnya engkau ada di sini. Amin. Dan itu sebabnya jemaat beribadah kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Aku ada hari ini karena engkau. Ya, saudara-saudara, nasib kita, takdir kita di dalam Yesus Kristus hari ini dan sampai kepada akhirnya nanti buat kita sudah jelas. Tapi kapan itu dimulai? Ya. Sebab sebelum Yesus mati di atas kayu salib, sebelum Yesus menyelesaikan pekerjaannya atas segala sesuatu, jujur aja, ya, murid-muridnya pun terguncang. Kita membaca di dalam Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-31 sampai 33. Ini adalah pernyataan Yesus beberapa saat sebelum ia diserahkan, masuk di dalam penderitaan dan mati di atas kayu salib. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ayat 32. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau. Apa yang dia katakan? Aku sekali-kali tidak akan tergoncang. Ya. Ayat 34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayat 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga.
Saudara bayangkan, 3,5 tahun pelayanan bersama Yesus, kumpul sama Yesus, melihat mujizat dari Yesus langsung. Seharusnya memang secara matematika tidak ada kemungkinan bahwa mereka akan menyangkal. Semua bukti-bukti tentang keimaman Yesus Kristus yang begitu agung, dahsyat, sempurna sudah nyata buat mereka. Gak ada yang perlu dikomentari lagi. Makanya kalau Petrus beralasan bahwa dia tidak akan tergoncang imannya, itu buat saya itu alasan yang sempurna secara manusia. Gak ada alasan. Ya, apapun dia sudah lihat, ya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, bahkan dia sendiri yang ngelakoni. Dan dia berkata, kalau yang lain tergoncang, biarin deh, tapi saya nggak akan. Saya siap mati dan tidak akan menyangkal engkau. Bukankah itu suatu statement yang luar biasa hebat? Tapi apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap? Betul-betul nats itu digenapi. Gembala diserahkan, domba-domba tercerai-berai. Bahkan ketika Petrus ketemu satu budak perempuan, budak itu berkata, tidakkah engkau bersama dengan dia? Petrus berkata apa? Tidak, aku tidak kenal dia. Ya. Saudara, dia berkata lagi, aku tidak tahu apa yang engkau maksudkan. Dia menyangga. Kemudian ayam berkokok 3 kali. Dan kemudian ayam berkokok sebelumnya menyangkal 3 kali. Ketika ayam berkokok, dia menangis. Dia menyadari bahwa apa yang dia katakan tidak sama dengan apa yang dia lakukan. Perkataannya betul-betul sempurna, tapi tindakannya sungguh jauh dari sempurna. Dan saudara, saya katakan, dia adalah sebuah contoh dari kegagalan manusia menjadi satu pribadi yang tidak tergoncangkan. Dan kamu tahu, kekristenan, agama, pelayanan, apa saja yang dikerjakan dengan kekuatan diri sendiri, pasti mudah digoncangkan. Betapa banyak kita melihat teman-teman kita yang dulu hidup di bawah hukum. Pelayanannya giat sekali. Bahkan setiap hari di gereja. Dia rela korbankan apa saja. Semangatnya begitu tinggi. Tapi hari ini mereka tidak ada lagi seperti yang kamu lihat dan pikirkan. Lalu orang bertanya begini, kenapa kok bisa begitu? Dulu menggebu-gebu, sekarang habis, sudah melempem. Ya, bahkan ketika diajak ngomong soal rohani, ngomong soal firman, dia jawab, sudah nggak usah ngomong itu cuma masa lalu saya. Aduh, kok sedih sekali. Bapak Ibu, saya bilang jangan kaget ya. Iman yang seperti Petrus dilandaskan kepada kemampuan, kekuatan, keyakinan diri pasti akan gampang untuk digoncangkan. Dan orang-orang seperti itu bisa up and down. Naik begitu tinggi luar biasa, kemudian down dan hilang. Saudara-saudara, Petrus nangis, sedih. Kenapa saya seperti ini? Dan saya memuji Tuhan, bersyukur karena apa yang dialami Petrus. Aku percaya sebagaimana firman Tuhan mengatakannya, itu tidak akan lagi terjadi di dalam hidup jemaat. Sebab setelah Yesus mati dan bangkit mengalahkan maut, alam maut tidak mungkin menguasai kita. Kejahatan, dosa tidak lagi mungkin menguasai kita. Saudara-saudara, kamu adalah jemaat yang kuat. Hari ini engkau ada, engkau mengasihi dia. Amin. Makin hari nanti kamu akan melihat, kamu akan tambah kasih.
tambah bulan, tambah tahun makin mengasihi. Ya, kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan itu makin mengalir di dalam kehidupanmu. Engkau naik dan terus naik dan tidak pernah turun. Biarin aja kekristenan yang hanya berbekal kepada kekristenan agamawi, dia naik dan turun dan hilang. Mereka adalah orang-orang yang sangat mungkin tergoncangkan. Saya berdoa mereka mendengarkan firman kasih karunia yang seperti ini, supaya mereka tahu bahwa imanmu adalah iman yang tidak tergoncangkan. Dan mereka tahu bahwa iman mereka juga adalah iman yang tak tergoncangkan. Terimalah Injil. Injil yang sesungguhnya, yang telah menjamin kita kepada masa depan, bahwa meskipun bumi ini sekali lagi akan digoncangkan, kamu tidak akan pernah tergoncang. Amin. Saudara-saudara, setelah kebangkitan Yesus, Petrus berputar 180 derajat. Saudara, dia menjadi rasul yang luar biasa. Beda banget. Bahkan ketika dia dihadapkan kepada mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi, dia nggak takut sama sekali. Kok bisa beda seperti itu? Karena kekuatan salib dan kekuatan kebangkitan Yesus Kristus menjadi kekuatan dia. Dia tidak dibangun atas dirinya sendiri. Kepengikutannya kepada Yesus Kristus sudah ditanggalkan. Ya, Kristus ada di dalam dia ketika Roh Kudus turun dan memenuhi dia. Dia bangkit menjadi seorang rasul yang begitu berani untuk bicara apa adanya. Sebagaimana dia mengenal, dia bicara. Ketika dia ditangkap, dia pun tidak gentar, tidak takut. Di dalam penjara, Petrus juga tidak pernah takut. Beda banget ya dengan dulu ya. Kalau kekuatan Tuhan itu melimpah di dalam kita, apa sih yang bisa menggoncangkan kita? Paulus pernah ngomong begini, kelaparan, ketelanjangan, aniaya, maut sekalipun tidak akan memisahkan aku dari kasih Allah. Dan baik Paulus maupun Petrus mengalami kematian oleh karena nama Yesus. Petrus malah lebih heboh lagi. Ketika dia ditantang, bagaimana kamu mau mati? Dia berkata, kalau aku mati seperti Yesus, disalibkan, jelas aku tidak layak. Aku memilih mati. Salibkan aku, kepalaku di bawah. Saudara, ini bukan pilihan yang bagus menurut para orang yang melihatnya dari kacamata dunia. Betul kan? Pilihan lo itu Bapak Ibu. Mati tapi disalib. Dia bilang, kalau disalib seperti Yesus, aku nggak layak. Aku minta dibalik aja. Petrus nantang. Saudara tahu nggak? Di dalam dirinya ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara-saudara, dan saya percaya itu semua ada di antara kita juga. Amin. Makanya Bapak Ibu, kekuatan kita hari ini untuk percaya, kekuatan kita untuk tetap berdiri, itu semua oleh karena anugerah Tuhan atas kita. Ya. Tuhan menyediakan segala sesuatu, ya. Kesehatan, kekuatan, hikmat, kepandaian, berkat, keuangan, kesuksesan, kebahagiaan, semua yang baik. Sayang Bapak Ibu, tempat di mana kita tinggal di dunia ini bukan tempat yang baik. Dunia sudah jatuh dalam dosa. Di sini terlalu keras, di sini terlalu jahat, di sini banyak hal yang buruk terjadi. Dan apakah itu bisa mempengaruhi kita? Bisa. Tapi sekali lagi saya katakan,
itu sekali tidak akan pernah menggoncangkan imanmu. Sebab Tuhan menyertai engkau. Catat ini baik-baik. Matius 28 ayat yang ke-20. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ayat yang ke B. Karena Allah telah berfirman. Ya, itu kita baca. 1, 2, 3. Karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kata engkau diganti namamu masing-masing. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Karena Allah ya, mulai 1, 2, 3. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan Yakub dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Yakub. Aku diganti kata Yesus. Oke, 1, 2, 3. Dan karena Allah telah berfirman, Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan Yakub dan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Yakub. Saudara-saudara, janji Tuhan ya dan amin. Saudara, Ia Immanuel menyertai kita. Siapa saudara kalau ditanya orang? Ya, siapakah kita? Kita jawab ya dengan gagah ya. Saya adalah saya, Yesus di dalam saya. Oke. Saya adalah bukan saya, tapi saya adalah Yesus di dalam saya. Saudara-saudara, janjinya menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Dan tidak sedetik pun, dan tidak sekalipun, ya, tidak sekejap pun Ia meninggalkan kita. Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Banyak janji, baca janji Tuhan seperti ini meneguhkan, menguatkan kita. Pada saat kita lemah, kita bisa lemah Bapak Ibu. Kalau kurang makan ya lemah. Ya. Kalau ada banyak masalah ya bisa lemah. Saudara-saudara, baca ayat-ayat seperti ini membawa kebangkitan di dalam hati kita. Keteguhan, ya. Terima kasih Tuhan, Engkau peduli, Engkau mengasihi, Engkau menjagaku, Engkau memegangku dengan tangan kananmu. Engkau tidak pernah membiarkan aku. Ya, saudara-saudara. Tuhan menjaga kita di dalam setiap jalan kita. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya mau tanya nih teman-teman, jemaat. Ya, siapa yang mencobai kita? Siapa yang mencobai kita? Tuhan mencobai kita tidak? Tidak. Firman Tuhan berkata Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Ya, Yakobus bilang setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, sponsornya jelas sih, daging.
Daging jelas sih, siapa yang merusakkan kehidupan manusia di dalam daging? Si jahat, si iblis. Ya kan saudara-saudara? Tuhan tidak memberikan pencobaan. Tapi jika pencobaan itu datang, iblis mau menggocok, iblis mau menawarkan hal-hal yang bersifat daging. Ingat, Tuhanmu itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Ya, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar atas setiap pencobaan. Dan itulah kekuatan kita saat kita menghadapi pergumulan hidup hari ini. Amin. Kalau ngomong soal kesehatan, ya, istri saya itu paling peduli, ya, Bu Foni, ya. Jadi kalau saya sakit, anaknya sakit, dia paling khawatir. Tapi kalau dirinya sendiri sakit, dia juga sama, mengalami hal yang sama. Saudara-saudara, iblis bermaksud melalui itu dia menjadi lemah. Ya, tetapi apakah ia menjadi lemah? Tidak. Tuhan menjaga dia. Ya, sehingga nggak mungkin jatuh. Selalu Tuhan kasih jalan keluar. Ya. Dan dari situ imannya makin kuat, makin tumbuh. Semakin ada banyak goncangan yang ingin menjatuhkan, makin sering dengar firman. Ya, makin sering setel YouTube khotbah. Ya, bahkan sampai sambil tidur. Ya, kadang-kadang kan orang mikir gini, ngapain tidur kok dengerin khotbah? Siapa yang dengerin? Ya, ada yang mikir gitu? Bapak Ibu, di alam roh, ya, firman itu bergerak seperti pedang bermata dua. Dia memisahkan roh dan jiwa. Jadi jangan mikir firman itu hanya secara fisikal. Ya, makanya kalau saudara mendapati ada saudara, ada teman, ada orang yang terbaring sakit, tidak bisa ngomong, tidak bisa mendengar, jangan berhenti untuk ngomong. Ya, nasihat kami selalu sama. Ya, tolong disetelin radio rohani. Ya, tapi kalau enggak, dibisikin aja kata-kata firman. Pasti rohnya, jiwanya mendengar. Saudara, lakukanlah. Ya. Ketika engkau menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ia tidak mendengar di telinganya, dia akan mendengar bagi jiwanya, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Saudara, silakan nyetel YouTube, nyetel dengar khotbah firman sampai tertidur. Ya. Saudara-saudara, Tuhan sungguh mau menjaga engkau dan kamu pasti tak tergoncangkan. Satu ayat yang lain, Mazmur 37 ayat 24. Mazmur 37 ayat yang ke-24. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Saudara, pernahkah engkau melihat seorang menjaga anaknya? Dulu waktu anak saya masih kecil, ya, kadang-kadang kami melihat anak-anak itu tiba-tiba naik ke atas kursi, ya, sofa, ya. Mereka belajar merangkak, kemudian belajar berdiri, dan kemudian belajar memanjat. Nah, kadang-kadang kalau belajar memanjat belum waktunya kan bisa jatuh. Ya, sebagai orang tua yang baik, ya, tidak melarang untuk anak belajar memanjat, belajar jalan, belajar berdiri, belajar memanjat. Ya, silakan. Tapi resikonya bisa jatuh. Saudara-saudara, kalau dia mulai belajar memanjat, naik ke atas kursi atau naik ke atas sofa, ya, kadang-kadang kami membiarkannya. Biarkan, ya, belajar. Oh, tapi kalau tiba-tiba kepalanya di bawah, ya, mau jungkel, saudara-saudara, orang tua sudah berjaga-jaga seperti ini. Ya, ketika mau jatuh, cepat-cepat tangkap. Saudara-saudara, orang tua semacam ini saja, ya, yang tidak sempurna,
punya perhatian terhadap anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Bagaimana Bapak kita di surga tidak melakukannya jauh lebih daripada apa yang bapak-bapak di dunia ini lakukan, ibu-ibu di dunia ini lakukan. Amin. Ia menjaga 24 jam. Kalau ada di antara kamu sedang latihan dan kemudian kelihatan agak jungkel, Tuhan pegang engkau. Kalau toh jatuh, tidak akan tergeletak. Ya. Hari itu dulu jatuh dari ranjang berapa kali ya? Mama bilang tidak boleh ngomong. Tapi kami nggak bisa menjaga dengan baik, ya, karena pas papa mamanya tidur, ya, saudara-saudara, siapa menjaga? Ya, jatuh tapi tidak apa-apa, bangun lagi. Saudara pernah jatuh? Ya, hari ini banyak orang jatuh dan merasa trauma. Ya, naik sepeda jatuh dan tidak pernah naik sepeda lagi. Naik motor jatuh dan tidak pernah naik motor lagi. Ya, saya memberitahu kepada saudara-saudara, Tuhan menjagamu. Hari ini kalau kamu masih ada, itu artinya ada perlindungan Tuhan. Oke? Naik lagi. Bangkit lagi. Martin Luther berkata, 1000 kali orang jatuh, yang diperlukan hanya satu, bangkit lagi. Dan saudara tahu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau tergeletak. Percayalah, Tuhan memegang engkau dengan tangannya yang kuat. Saudara, jadi apa yang engkau takutkan hari ini? Mungkin ada orang yang berpikir, Pak, keuangan, Pak, pekerjaan, Pak, soal pacar, Pak, soal masa depan. Saya ragu-ragu, kenapa hidup saya selalu begini? Saudara, saya berkata hari ini kepada saudara, Tuhan mengasihimu. Dia sudah membuktikannya di atas kayu salib dengan menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Dan hari ini dia berjanji bahwa engkau yang dibangun di atas batu karang yang teguh itu tidak akan pernah tergoncangkan sampai kapanpun. Bahkan satu hari nanti bumi akan digoncangkan, langit akan digoncangkan. Hari kiamat datang, firman Tuhan berkata, engkau bersama dengan aku. Engkau dalam perlindunganku. Engkau tidak perlu takut terhadap apapun juga. Sebab hidupmu, masa depanku, aku yang punya, kata Tuhan. Itu sebabnya jemaat, pulang dari tempat ini, sekarang ini, engkau tidak perlu ragu-ragu terhadap janji Tuhan. Grace on Church, anugerahnya cukup buat gereja, buat jemaat. Gak ada jemaat yang hilang. Gak ada jemaat yang dia datang untuk mencari, untuk mendapatkan. Dia gembala yang sayang dengan domba-dombanya. Bagaimana dia mungkin membiarkan dombanya hilang lagi? Ini ayat yang terakhir. Yohanes yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-28 dan 29. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama untuk membaca ayat ini dengan suara yang keras. Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Tim musik boleh maju ke depan. Ayat 27 boleh. Mulai ayat 27. Ayat 27. Tolong ayatnya di LCD proyektor dinaikkan ayat 27. Tidak bisa? 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka
dari tanganku. Amin. Ayat 29, sekali lagi ayat 29, 1, 2, 3. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, kata Yesus, lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Engkau, jemaat, engkau dipegang oleh Tuhan. Tangannya kuat. Siapapun tidak mungkin merebut engkau dari tangannya. Bapa kita jauh lebih besar dari apapun juga, siapapun juga yang ada di dunia ini. Dan firman Tuhan berkata, sampai selama-lamanya engkau dipegangnya. Hatimu, pikiranmu, jiwamu, semua keberadaanmu Tuhan yang pegang. Itu sebabnya jangan pernah membiarkan ketakutan, kecemasan menyusup ke dalam hatimu untuk merusakkan suasana damai sejahtera dan sukacita yang ada di dalam hatimu. Jangan biarkan teror yang mengintimidasi pikiranmu, mengancammu dan mengatakan hal yang buruk tentang kamu dan apa yang kamu lakukan dan masa depanmu. Iblis mencoba untuk mentembakkannya ke dalam pikiran dan hati kita untuk merusakkan jiwa kita. Hari ini aku sebagai hamba Tuhan berkata kepadamu, dengar firman Tuhan, dengar janji Tuhan. Dia setia dan dia tidak pernah gagal di dalam mengekspresikan janjinya sampai genap terjadi di dalam kehidupanmu. Di atas kayu salib sudah genap. Di sorga sudah genap. Di dalam kehidupan rohani yang tidak pernah kita lihat, semuanya sudah genap, selesai. Hanya banyak orang tidak pernah bisa melihat itu genap dan selesai dalam hidupnya, sampai ia berjuang setengah mati dengan susah payah, jatuh bangun, dan gagal. Hanya untuk menikmati hidup yang penuh kemenangan yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yesus, engkau mengajar kami, engkau membimbing kami, engkau yang membuat kami memahami betapa hidup kami ini mulia, sebab hidup kami bukan berdasarkan kekuatan kami sendiri, tetapi Yesus yang ada di dalam setiap kami. Dan itu sebabnya setiap kami hari ini yang mendengar kebenaran firman-Mu tidak akan pulang dan digoncangkan lagi. Kami tidak akan pergi ke suatu tempat dan kami di situ menjadi takut dan ragu-ragu. Kemana kami pergi, Engkau melangkah bersama kami. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kami seumur hidup kami sampai kepada waktu yang terakhir. Haleluya. Saudaraku, Yesus memandangmu dengan penuh cinta. Yesus memandangmu dengan kasih yang besar. Dia tidak pernah relakan kamu untuk jatuh dalam pencobaan. Dia tidak pernah relakan kamu untuk jatuh dan tergeletak. Ia menopangmu. Ia selalu memberi jalan keluar kepadamu. Katakan kepada jiwaku, hai jiwaku, janganlah takut. Sebab Tuhanmu memegang hidupmu. Sebab masa depanmu ada dan cemerlang. Engkau hari ini mengalami kebaikan Tuhan, besok akan mengalami lebih lagi dan lebih lagi. Dan terus akan naik. Engkau bukanlah orang yang naik dan turun, tetapi orang yang naik dan terus naik. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu dahsyat. Kami diberkati karena kami hari ini diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu bahwa kami adalah jemaat yang tidak tergoncangkan.
Satu kali bumi ini akan digoncangkan, langit juga, tapi kami tidak akan tergoncangkan. Jika satu kali ada hal-hal yang buruk terjadi di sekitar kami tahu kami akan tetap teguh dan berdiri. Kami akan memandang kemuliaan-Mu yang menyatakan mujizat-mujizat-Mu terjadi dalam seluruh hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kita naikkan sebuah pujian, syukur, syukur. Syukur kepada Syukur dengan segenap hati. syukur Sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati. Syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena semua telah Tuhan berbuat bagi kita. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena semua telah Tuhan berbuat bagi kita. Syukur, oh, syukur. Haleluya, haleluya. Kami kuat di dalam Yesus Kristus. Kami tidak tergoncangkan oleh karena Yesus Kristus. Jemaat, angkat tanganmu. Pandanglah Dia di sepanjang jalan seumur hidupmu. Dia ada bersamamu. Dia mengokohkanmu. Dia menjadikanmu kuat dan bahkan menjadikanmu berkat untuk menguatkan orang yang lemah. Menopang mereka yang dalam kesesakan dan membuat mereka menerima kelegaan. Sebab semua yang terbaik sudah Tuhan taruhkan dalam hidupmu. Kasih karunia dan anugerah dari Bapa terus menerus ditegakkan di dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan pernah goncang oleh apapun juga di dalam dunia ini. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Yesus mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir melimpah. Engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidupmu, semua orang di sekelilingmu menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Dan semua kita yang menerimanya berkata bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat menikmati hari Minggu dan minggu ini. Pengurus bisa nanti maju ke depan untuk kita omong-omong.